dianggap reog yang dibakukan oleh para sesepuh, oleh pemerintah, oleh akademisi itu terlalu kaku. Aspek-aspek seperti pakem, termasuk juga soal norma, ini menjadi cenderung diabaikan. Halo teman-teman, ketemu lagi di rubrik Peta Jalan, rubrik baru di Peta Project yang akan membahas isu-isu terkini, tentu saja dari sudut pandang yang mungkin belum banyak kalian dengar atau kalian tahu. Dan di episode yang kali ini, di episode pertama Talking Head Peta Jalan, kita akan bahas sesuatu yang lagi viral, sempat ramai dalam 1 minggu terakhir di Ponorogo, tentang peristiwa tindak pelecehan terhadap pelaku seni perempuan di Reog Ponorogo, yaitu di pertunjukan reog obyok yang terjadi di kira-kira akhir pekan kemarin di Sawu tepatnya. Apakah permasalahan yang terjadi ini murni sebuah kelepasan atau tindakan yang di luar kontrol oleh seorang oknum ya, yang kemarin menjadi penonton dan akhirnya viral gara-gara melakukan tindakan yang tidak mengenakan kepada seorang jadil, atau sebetulnya ini adalah sebuah tanda saja, salah satu tanda dari sebuah masalah yang sebetulnya lebih besar, yang selama ini barangkali cenderung kita abaikan atau justru sengaja kita sembunyikan, sehingga ini semacam menjadi fenomena gunung es di balik pertunjukan seni reog Ponorogo, khususnya di seni reog obyok. Nah, teman-teman mungkin belum banyak yang tahu ya. Buat yang udah dengar, udah tahu, barangkali ini bisa menambah informasi. Jadi sebelum kita bahas lebih dalam kenapa terjadi sebuah peristiwa yang tentu saja tidak mengenakan dan menimbulkan keresahan di masyarakat kemarin, kita perlu tahu dulu kenapa sih dan kapan tepatnya reog Ponorogo ini punya varian dalam bentuk reog obyok. Kenapa perempuan pada akhirnya menari di dalam reog obyok atau reog Ponorogo pada umumnya? Padahal kalau kita sering dengar bahwa dulu jadil itu ditarikan atau ditampilkan oleh penari laki-laki. Nah, kisah ini atau sejarah ini bermula di akhir tahun 80-an. Tentu waktu tepatnya agak sulit ditentukan dan dipastikan ya. Tapi masih sangat lekat di ingatan saya ketika kira-kira 6, 7 atau 8 tahun yang lalu saya pernah berbincang sama Pak Dirman ya, pemilik Sanggar Kartika Puri Paju Ponorogo, yang pada saat itu juga merupakan seorang guru di salah satu sekolah negeri di Ponorogo. Beliau ini memang dikenal sebagai seorang penari jadil lanang generasi terakhir yang masih eksis, masih hidup, dan bahkan masih menarikan meskipun tidak secara reguler ya. Nah, dari cerita Pak Dirman, akhir tahun 80-an itu penari jadil lanang sudah sangat sulit ditemukan di Ponorogo. Akhirnya terjadilah satu momentum di mana akhirnya pemerintah Ponorogo punya kesempatan untuk mentransformasi, menggeser penampil jadil di tarian reog Ponorogo ini dari laki-laki menjadi perempuan. Singkat kata, pada waktu itu ada undangan dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Ponorogo bisa mengirimkan delegasi reog Ponorogo, termasuk tentu saja di dalamnya adalah jadil, jumlahnya ratusan, tampil di Pekan Raya Jakarta atau yang sekarang populer dengan nama Jakarta Fair. Saking sulitnya mencari penari jadil laki-laki pada waktu itu, akhirnya pemerintah bersama dengan para sesepuh reog pada waktu itu melakukan sebuah terobosan yang boleh dibilang cukup radikal pada waktu itu, yaitu mengajarkan tari jadil di sekolah-sekolah SMA dan SMK se-Ponorogo, yang akhirnya melalui momentum itu, selain Ponorogo bisa tampil di Pekan Raya Jakarta, momentum itu juga jadi salah satu penanda sejarah masuknya penari perempuan menjadi penari jadil dalam pertunjukan reog Ponorogo. Menurut Pak Dirman pada waktu itu tentu stigma masyarakat masih
cukup mengganggu untuk perempuan-perempuan muda, terutama siswi-siswi ya, pelajar SMA SMK waktu itu yang mempelajari Reok Ponorogo. Mengingat karena memang sebagian masyarakat Ponorogo masih ada yang menganggap bahwa menjadi jadil itu adalah sesuatu yang dianggap tabu, tidak cukup membanggakan, atau bahkan kalau bisa tidak dilakukan. Tapi tentu saja ini adalah sebuah momentum bersejarah yang bagaimanapun saya kira ini adalah momentum yang apa ya, ikut mempengaruhi pada akhirnya Reok Ponorogo bisa eksis sampai hari ini. Nah, teman-teman, setelah perempuan masuk ya ke Reok Ponorogo pada waktu itu di akhir 80-an, mungkin di awal 90-an, di waktu yang bersamaan di beberapa sumber yang teman-teman juga bisa cari di internet menyebutkan bahwa di sisi yang lain ada sekelompok masyarakat pecinta Reok Ponorogo di Ponorogo juga ini merasa masuknya perempuan ke dalam tari jadil di Reok Ponorogo, yang juga sebetulnya ini bersamaan dengan dipakemkannya beberapa hal di dalam Reok Ponorogo. Jadi ini kita agak mundur sedikit. Di awal tahun 90-an itu kalau teman-teman yang aktif ikut Festival Nasional Reok Ponorogo pasti familiar dengan yang namanya buku kuning. Buku kuning ini disebut sebagai buku kuning karena memang sampulnya berwarna kuning. Dulu buku ini disusun oleh para sesepuh Reok Ponorogo di awal tahun 90-an, kalau nggak salah 92, 93 atau 94, sebelum akhirnya Festival Reok Nasional atau Festival Nasional Reok Ponorogo ini ada. Buku itu dibuat untuk membakukan beberapa hal di dalam Reok Ponorogo, misalnya terkait dengan gaya Klono Sewandono itu ikut gaya Klono yang mana, apakah Cirebonan, Jogja, Solo, Kediri atau Malang dan seterusnya. Kemudian menentukan juga penampilan dari penampil-penampil reok ini seharusnya memakai pakaian yang seperti apa. Juga menentukan komponen-komponen apa yang harus dipakai setidaknya di dalam sebuah pertunjukan Reok Ponorogo. Misalnya gamelannya itu meliputi apa saja. Nah, pembakuan ini termasuk juga kemudian akhirnya melahirkan yang namanya Reok Garapan, atau beberapa kalangan seniman reok menyebutnya sebagai Reok Festival. Reok Festival atau Reok Garapan ini memang dilahirkan oleh para sesepuh reok dan juga akademisi seni Reok Ponorogo yang akhirnya membuat sebuah varian pertunjukan sebagaimana yang sering kita saksikan pada momen Grebeg Suro dan juga Festival Nasional Reok Ponorogo. Nah, di saat itulah beberapa kalangan pecinta seni reok di Ponorogo, kalau teman-teman browsing akan muncul yang namanya Reok Upal atau Bapak Upal. Pak Upal atau yang akhirnya dikenal sebagai Reok Upal ini kemudian melahirkan atau memunculkan varian baru yang hari ini kita kenal sebagai Reok Obyok. Reok Obyok ini lahir dari sebuah kejenuhan di mana para seniman reok di desa, di pedesaan menganggap reok yang dibakukan oleh para sesepuh, oleh pemerintah, oleh akademisi itu terlalu kaku, terlalu ribet, terlalu sulit untuk diselenggarakan karena harus latihannya nggak bisa sekali dua kali, harus panjang, harus persiapannya juga nggak bisa ringkes gitu ya, nggak bisa praktis lah. Akhirnya mereka menyederhanakan pertunjukan reok itu dari yang semula dalam pembakuan itu harus meliputi penampilnya harus ada dadak merak, Klono Sewandono, Bujang Ganong, kemudian jadil dan juga warok muda dan warok tua, menjadi hanya 3 unsur saja yang dipertahankan, yaitu reok barongan, kemudian Bujang Ganong dan jadil. Ini tentu penyederhanaan yang cukup cukup jauh juga ya, karena sebelum akhirnya reok itu dibakukan dengan 5 atau 6 unsur komponen utama tadi, sebetulnya Reok Ponorogo sebelum ini juga punya varian lain yang barangkali lebih tradisional lagi, yang hari ini kira-kira teman-teman kayaknya sih
jarang lah ya, bahkan mungkin belum ada yang pernah melihat, itu reog pelunturan, yaitu reog yang masih dilestarikan oleh salah seorang sesepuh reog namanya Mbah Bikan di Pulung, yang di dalamnya itu ada tokoh namanya Potrojoyo dan Potrotulu. Nah, singkat cerita, penyederhanaan reog menjadi reog obyok tadi itu juga membawa unsur-unsur lain, teman-teman. Jadi karena memang kesenian reog pada dasarnya itu adalah kesenian berbasis masyarakat, kesenian kerakyatan, maka akhirnya reog obyok ini juga mengakomodir selera masyarakat, selera rakyat yang pada waktu itu mungkin lebih suka dengan musik-musik, dengan jenis-jenis tampilan yang memang cenderung mengutamakan kesenangan atau hiburan, sehingga masuklah, diadopsilah musik-musik seperti campursari, kemudian dangdut dan seterusnya. Nah, teman-teman, dengan masuknya unsur-unsur yang diakomodir tadi ya, mulai dari iringan musik yang mungkin akhirnya ada unsur-unsur dangdut, campursari, kemudian juga jaipong, ini juga ikut mempengaruhi bagaimana kesenian ini ditampilkan. Kalau sebelumnya digarap tari atau dipertunjukkan reog lawasan, ini jadil itu adalah digambarkan sebagai prajurit berkuda yang karakternya cenderung maskulin ya, meskipun juga rupawan begitu. Tapi akhirnya dalam kesenian reog obyok ini, penari jadil obyok itu menjadi lebih feminin, termasuk juga dengan akhirnya masuknya perempuan untuk menarikan tari jadil. Akhirnya juga penampilan penari jadil obyok ini juga mengikuti selera. Mereka tampil dengan gerak tari yang ada unsur-unsur jaipong atau dangdut dan semacamnya, dengan tentu saja sampai hari ini kita masih bisa lihat itu gerakan-gerakan egolan yang sangat khas gitu ya. Yang ini juga seringkali memang ada sesinya tersendiri, yaitu pada sesi edrekan gitu. Nah, memang menurut beberapa sumber akademis gitu, salah satunya adalah buku yang berjudul Obyok Garapan Pelajar dan Santri 4 Varian Pelestari Seni Reog Ponorogo. Genre obyok ini juga dipengaruhi oleh selera masyarakat tadi, yang dengan masuknya unsur-unsur tadi membuat akhirnya aspek-aspek seperti pakem, baik itu pakem dalam hal gerakan, dalam hal musik, dalam hal karakter gitu ya, termasuk juga soal norma, ini menjadi cenderung diabaikan menurut buku tersebut. Hal ini sebetulnya juga dipengaruhi oleh karakter kelompok masyarakat yang melestarikan atau menjadi pelaku utama dari penciptaan reog obyok ini sendiri, di mana mereka adalah kelompok masyarakat yang sangat mengedepankan gotong royong dan kebersamaan, sehingga apa yang menjadi selera bersama, apa yang menjadi kesepakatan bersama inilah yang kemudian digunakan menjadi panduan begitu ya dalam melaksanakan atau menjalankan kesenian ini. Nah, senada dengan pendapat dari buku tadi, sebuah jurnal yang diterbitkan oleh STKIP PGRI Ponorogo yang ditulis oleh Hertina, Kasnadi dan juga Hesti, yang berjudul Citra Jadil Obyok dalam Seni Reog Obyok Ponorogo, ini juga mempengaruhi bagaimana mereka ini dipandang di masyarakat. Meskipun tentu saja masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa penari-penari jadil obyok ini patut diapresiasi. Saya pun setuju, mereka adalah pejuang-pejuang kesenian yang harus diapresiasi semangatnya dalam hal melestarikan kesenian. Tapi juga pada akhirnya mau tidak mau membuat sebagian masyarakat yang lain yang barangkali tidak terlalu memahami reog itu punya
pandangan yang negatif terhadap para jadil ini. Kenapa? Karena pakaiannya dianggap kurang sopan, kurang sesuai dengan adat-adat Jawa dan terutama nilai-nilai keislaman yang dianut oleh mayoritas masyarakat kita. Juga bagaimana mereka berperilaku. Dalam hal ini adalah gestur mereka ketika tampil. Ya tadi, gerakan-gerakan egolan, kemudian sesi edrek yang memang harus berdekatan dengan laki-laki yang sebagaimana teman-teman sudah tahu lah seperti apa sih scene adegannya gitu ya. Jadi memang lambat laun keberadaan reok obyok ini sendiri, meskipun tentu saja ikut menjadi bagian tak terpisahkan dari pelestarian reok Ponorogo, juga pengembangannya, tapi juga di satu sisi menimbulkan masalah sosial yang sebetulnya ini bukan hal yang tabu untuk bisa kita bedah lebih lanjut. Sebelum kita lanjut, aku mau disclaimer dulu ya teman-teman bahwa konten ini tidak sedang dalam rangka menyalahkan siapapun, apalagi para pelaku, terutama penari jadil yang tentu saja harus kita hormati kesediaan mereka, spirit mereka, dan dedikasi mereka untuk ikut melestarikan seni reok Ponorogo ataupun juga seniman reok Ponorogo pada umumnya. Tapi tentu saja karena kembali lagi bahwa reok Ponorogo ini adalah seni kerakyatan yang tidak punya nggak punya pakem paugeran sebagaimana misalnya ada keraton gitu ya, nggak ada. Jadi memang pada akhirnya apa yang terjadi dalam reok Ponorogo ini hasil dari kesepakatan. Maka seharusnya harus atau perlu adanya kesepakatan baru yang dilakukan secara rutin dalam rangka mengawal agar reok Ponorogo ini berkembang ke arah yang baik, tetap di rel yang baik. Jangan sampai karena reok Ponorogo ini misalnya didominasi oleh orang-orang yang seleranya menuju ke sana, maka kita semua akhirnya ikut terbawa arus tanpa pernah mendiskusikan, tanpa pernah memikirkan, tanpa pernah mencoba untuk merenung apakah arah yang dituju oleh para elemen yang dominan itu tadi adalah arah yang tepat. Nah, momentum reok Ponorogo masuk ke dalam warisan budaya tak benda dunia UNESCO, terlepas dari apapun itu kategorinya, seharusnya menjadi momentum bagi kita semua, seluruh elemen di Ponorogo terutama, mulai dari pemerintah sampai ke masyarakat umum, untuk lebih peduli terhadap perkembangan reok Ponorogo sendiri. Karena kita tahu yang namanya menjadikan sebuah kesenian daerah menjadi warisan dunia itu sama artinya dengan kita berusaha untuk mengajak orang-orang di seluruh dunia untuk lebih mengenal dan mempelajari kesenian daerah yang kita usulkan dan berhasil menjadi warisan dunia. Nah, di tengah tentu saja isu dan juga semangat masyarakat dunia tentang kesetaraan gender, juga soal bagaimana agar kesenian ini membawa manfaat, membawa spirit, dan menjunjung nilai-nilai yang sejalan dengan spirit masyarakat dunia. Tentu kita seharusnya juga berpikir bagaimana agar reok Ponorogo ini senantiasa menjadi tempat yang aman, atau istilah zaman sekarangnya safe place gitu ya, untuk siapapun yang ingin menikmati atau ingin mempelajari reok Ponorogo, terutama mereka-mereka yang menjadi pelaku. Perempuan yang menjadi jadil obyok, harus kita pahami mereka hari ini adalah center of attention. Mereka adalah pusat perhatian dari kesenian reok Ponorogo ini sendiri, khususnya di genre reok obyok. Kita agaknya harus berpikir bahwa kita ini ya perlulah ikut memastikan agar para jadil khususnya, atau seniman reok pada umumnya, apapun itu latar belakang mereka dan peran mereka di dalam kesenian reok,
ini tetap menebarkan spirit dan juga inspirasi yang positif gitu ya kepada penontonnya, terutama kepada generasi penerus. Karena sebetulnya mau tidak mau, suka tidak suka, bagaimana generasi mendatang, anak-anak kita nanti melestarikan Reok Ponorogo, mengembangkan Reok Ponorogo, itu sedikit banyak pasti dipengaruhi oleh bagaimana mereka menyaksikan Reok Ponorogo hari ini. Jadi kita mulai perlu untuk lebih perhatian ya, perlu lebih berhati-hati dalam memberikan tontonan kepada generasi muda sekarang. Tentu saja agar isu-isu, permasalahan, peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan itu tidak lagi terjadi di dalam Reok Ponorogo. Sehingga saran saya sebenarnya, stakeholder terkait di Ponorogo yang mengurusi Reok Ponorogo, ini kan ada banyak ya. Ada ya tentu saja ada bupati sampai ke organisasi perangkat daerah, ada dinas-dinas. Kemudian ya tentu mungkin juga anggota legislatif, DPRD yang fungsi mereka adalah membuat peraturan. Kemudian ada para sesepuh, tokoh-tokoh yang kita junjung, yang kita hormati selama ini. Juga para akademisi seni, akademisi kebudayaan, mungkin juga pendidikan yang ada kaitannya, sampai juga ke organisasi kemasyarakatan yang memang selama ini seharusnya mengurusi atau memperhatikan Reok Ponorogo. Kita tahu di Ponorogo ada Yayasan Reok Ponorogo, ada Dewan Kesenian Ponorogo yang sebetulnya sedikit banyak mereka harus turun sih untuk mengatasi isu ini. Jangan sampai kealpaan kita, ketidakhadiran kita, ketidakpedulian kita, utamanya para stakeholder, untuk melihat secara lebih dalam isu-isu tersebut, akhirnya menjadikan kita ini seperti, atau Reok Ponorogo ini seperti katak dalam tempurung dari bahasa Indonesianya ya. Jadi katak dalam tempurung itu kan seolah-olah kita ini menganggap diri kita besar. Jangan sampai kita menganggap Reok Ponorogo ini besar, agung, tapi hanya di mata ya orang-orang kita sendiri, hanya di mata kita-kita yang memang sudah cinta, sudah suka kepada Reok Ponorogo. Padahal di waktu yang bersamaan ada bagian masyarakat yang lain, baik itu di dalam sini maupun di luar sana, itu yang masih punya anggapan negatif terhadap kesenian ini. Ini adalah PR kita bersama, bagaimana kita harusnya bisa memanfaatkan momentum Reok Ponorogo menjadi warisan budaya dunia ini untuk mengkomunikasikan nilai-nilai luhur yang ada di dalam Reok Ponorogo, agar sekali lagi kita bisa memastikan di masa depan Reok Ponorogo ini berjalan ke arah yang lebih ideal. Terima kasih. Sampai jumpa di peta jalan berikutnya.